Berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, saya Romagus CSSR, mengajak saudari-saudara untuk merenungkan kutipan Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10 sampai 14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid itu dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkan mereka itu. Mereka itu orang buta menuntun orang buta. Pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yesus menegaskan dalam perikop Injil Matius hari ini bahwa yang membuat orang najis itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut. Bukan apa yang dimakan, tapi apa yang dikatakan. Apa yang keluar dari mulut untuk menghakimi, untuk menjebak, untuk memvonis orang-orang lain. Saudari-saudara, makan tanpa membasuh tangan sebelum makan bagi orang Yahudi itu adalah najis. Karena itu, sekelompok orang Yahudi dan ahli Taurat datang dari Yerusalem hanya untuk mempertanyakan kepada Yesus tentang murid-muridnya yang makan tanpa cuci tangan lebih dahulu. Tentu saja, saudari-saudara, bukan karena orang Yahudi itu sadar bahwa makan tanpa cuci tangan itu higienis, tapi lebih-lebih karena mereka menonjolkan, mengutamakan praktek nenek moyang mereka, adat istiadat nenek moyang yang tidak boleh dilanggar. Dan disinilah sebetulnya letak kemunafikan mereka. Mereka bertanya tidak dengan hati yang tulus, tidak dengan motivasi yang murni, tetapi untuk menghakimi sekaligus menjebak, mencari-cari kesalahan. Kehidupan orang Yahudi, saudari-saudara, memang penuh dengan aturan yang bila dilanggar akan membuat orang menjadi najis. Menyentuh orang kusta, najis. Makan binatang yang mati lemas, najis. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, najis. Apa-apa najis. Padahal segala sesuatu itu bila dilakukan justru menunjukkan belas kasih kerahiman Tuhan. Meskipun itu terjadi pada hari Sabat, meskipun itu terjadi dan berlawanan, bertentangan dengan adat istiadat. Saudari dan saudara, adat istiadat membelenggu manusia, inilah yang hendak dibongkar oleh Yesus. Karena di balik adat istiadat yang dihayati, dijaga, dilaksanakan, kadang-kadang orang menjadi sungguh terbelenggu sampai orang tidak boleh merasakan belas kasih Tuhan. Sampai orang tidak boleh berbuat baik. Sampai orang tidak boleh menyelamatkan nyawa. Ini yang Yesus mau bongkar. Apalagi ketika orang-orang Farisi ahli Taurat ini datang tidak dengan niat yang tulus, tidak dengan motivasi yang baik, yang murni,
untuk bertanya, tetapi hanya untuk mengadili, hanya untuk mencari-cari kesalahan. Disinilah letak kemunafikan mereka menurut Yesus. Maka Yesus mengatakan kepada mereka, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang membuat orang najis, tapi apa yang keluar dari mulut. Tentu saja saudara-saudari, Yesus menyadari betul konsekuensi dari semuanya ini, tapi dia harus mengambil resiko untuk membebaskan manusia dari kungkungan-kungkungan adat istiadat yang membelenggu, yang tidak membebaskan, yang tidak memerdekakan orang dalam menghayati agama, dalam menghayati iman mereka kepada Tuhan. Semoga kita saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan hari ini diteguhkan untuk lebih menjaga apa yang keluar dari mulut kita yang berpotensi membuat kita menjadi najis, yang berpotensi membuat kita menjadi orang munafik, daripada memperkarakan soal apa yang masuk ke dalam mulut, halal atau haram, najis atau tidak najis. Sekarang ini ada keprihatinan tentang mudah sekali orang menyebarkan aib pada zaman media sosial ini. Mudah sekali orang mengatai sesamanya, membuli. Mudah sekali orang menjebak sesamanya, saudaranya dengan kata-kata manis. Tapi sebetulnya adalah sebuah kemunafikan. Mudah sekali orang menyebarkan hoax, berita bohong. Itulah yang semestinya membuat orang najis. Yang keluar dari mulut, bukan yang masuk ke dalam mulut. Saudari-saudara, moga-moga kita diteguhkan untuk menghayati iman dengan bebas, dengan riang gembira, tanpa harus kemudian dihantui oleh macam-macam pikiran bahwa kita bersalah, bahwa kita akan menjadi najis, bahwa kita akan melanggar adat istiadat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh membebaskan, firman yang meneguhkan, firman yang membongkar pola-pola pikir yang lama, pola pikir yang membelenggu. Sadarkan kami semua bahwa kami pun sering seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang mudah menuduh, yang mudah memvonis orang lain dengan macam-macam salah dan dosa. Semoga kami sadar bahwa yang membuat kami najis bukan yang masuk ke dalam mulut kami, melainkan apa yang keluar dari mulut kami. Semoga dari mulut kami lebih banyak kata-kata yang menghibur, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menguatkan, dan bukan kata-kata yang menghujat atau menghakimi, memvonis, dan menjebak orang lain. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan terus menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.